Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Lutfil Hidayatullah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang konsep-konsep dasar akuntansi manajemen. Nah, di dalam konsep-konsep akuntansi dasar manajemen terdapat sistem informasi akuntansi manajemen, struktur, organisasi, dan etik. Nah, akuntansi manajemen adalah sebuah sistem informasi yang menyediakan informasi spesifik yang dibutuhkan oleh manajemen. Inti dari sistem informasi akuntansi manajemen atau disebut SIAM terletak pada proses, yaitu aktivitas untuk mengumpulkan, mengukur, menyimpan, menganalisis, melaporkan, dan mengelola informasi. Nah, ada pula operasionalisasi model SIAM yang dapat digambarkan seperti di bawah ini. Yang pertama, dari masukan kegiatan ekonomi, yaitu terjadinya suatu transaksi yang diakui oleh laporan suatu entitas akuntansi. Kemudian proses, yaitu mengumpulkan, pengukuran, menyimpan, menganalisis, melaporkan, dan mengelola suatu informasi tersebut. Nah, kemudian luaran. Luaran adalah laporan khusus seperti cost produk, cost customer, anggaran, laporan kinerja, komunikasi personal, hingga ke pengguna. Yang pertama, ada proses manajemen. Didefinisikan sebagai aktivitas-aktivitas perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan, pengukuran dan evaluasi kinerja, dan perbaikan kesinambungan. Dan juga mendeskripsikan fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh para manajer dan para pekerja yang diberdayakan. Perencanaan. Perencanaan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen dalam mengelola organisasi. Secara umum, definisi perencanaan adalah proses merumuskan tujuan organisasi dan kemudian menyajikan dengan jelas strategi atau program dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Nah, tahap perencanaan menduduki posisi yang sangat penting dalam organisasi supaya seluruh proses berjalan secara efektif dan efisien. Ada pula fungsi yang kedua, yaitu pengendalian. Pengendalian adalah proses pengawasan dan pengendalian untuk meyakinkan bahwa semua tindakan yang dilakukan berjalan sesuai perbaikan dengan rencana mengarah dengan tepat pada tujuan organisasi. Esensi dari proses pengendalian terdiri atas 4 unsur. Yang pertama, adanya penetapan standar kinerja, baik keuangan maupun non-keuangan, yaitu menentukan kriteria apa yang dapat memberikan bukti bahwa pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan tingkat kepuasan yang diinginkan. Yang kedua, adanya pengukuran hasil atau pencapaian kinerja aktual, yaitu mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan terkait dengan hasil dari semua tindakan yang bersesuaian dengan standar. Yang ketiga, adanya pengevaluasian kinerja, yaitu membandingkan hasil pengukuran atas capaian kinerja aktual yang sedang berjalan dengan standar yang telah ditetapkan. Dan yang keempat, adanya tindakan koreksi dan perbaikan kinerja, yaitu mengambil tindakan untuk memperbaiki apabila terjadinya penyimpangan yang material. Fungsi yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses memilih yang alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang saling bersaing. Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu luaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan satu jalur tindakan terbaik di antara beberapa alternatif tersedia. Pada pengambilan keputusan secara logika, terdapat beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama, kejelasan masalah. Yang kedua, orientasi tujuan, yaitu kesatuan pengertian tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, pengetahuan alternatif, yaitu seluruh alternatif diketahui jenisnya dan konsekuensinya. Yang keempat, preferensi yang jelas, yaitu bahwa alternatif harus bisa diurutkan sesuai kriteria. Yang kelima, hasil maksimal, yaitu pemilihan alternatif terbaik didasarkan atas hasil ekonomis yang maksimal. Dan fungsi keempat, yaitu pengukuran dan evaluasi kinerja.
berkaitan erat dengan suatu proses yang dinamakan pengelolaan pencapaian. Proses ini merupakan pendekatan komprehensif untuk memfokuskan suatu organisasi terhadap misi, tujuan, dan sasaran. Pengukuran ini sangat penting karena apa yang diukur akan menjadi perhatian semua pihak. Jika kita tidak mengukur, maka kita tidak bisa mengendalikan. Dari segi proses pengukuran kinerja harus mencakup yang pertama, kinerja input, yang berarti mengukur bagaimana sumber daya yang digunakan dapat melaksanakan berbagai program dalam rangka menghasilkan produk atau layanan yang beragam. Yang kedua, kinerja proses, yaitu mengukur sejauh mana sebuah proses atau aktivitas telah dilakukan secara tepat dan efisien. Yang ketiga, kinerja hasil, yang biasanya diukur dari dua hal, yaitu outputs dan outcomes. Output mengukur kuantitas produk atau jasa yang dihasilkan, dan outcomes adalah mengukur hasil atau luaran dari penyediaan output tersebut. Ada pula fungsi yang kelima, yaitu perbaikan kesinambungan. Adalah sebuah filosofi sebagaimana digambarkan secara sederhana oleh Deming sebagai improvement initiative that increase success and reduce fail. Definisi lainnya adalah sebuah proses yang sangat luas, yang fokus dan terus-menerus melakukan peningkatan inovasi. Perbaikan kesinambungan dapat definisikan secara lebih luas sebagai sebuah budaya yang melakukan pengurangan pemborosan pada keseluruhan sistem, proses, dan aktivitas dalam organisasi. Nah, di dalam konsep-konsep dasar akuntansi keuangan, terdapat akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Tujuan akuntansi adalah menyediakan informasi keuntungan tujuan pengambilan keputusan ekonomi. Terdapat pula perbandingan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Yang pertama, pengguna laporan. Informasi akuntansi manajemen digunakan oleh manajer internal perusahaan, sementara informasi akuntan keuangan digunakan oleh kelompok eksternal organisasi, seperti contohnya pemegang saham, kreditor, investor, organisasi buruh, dan sebagainya. Yang kedua, periode pelaporan. Periode pelaporan dan format laporan informasi akuntansi keuangan telah diatur oleh organisasi profesi Ikatan Akuntansi Indonesia melalui standar akuntansi keuangan dan otoritas jasa keuangan. Nah, sedangkan akuntansi manajemen ditentukan oleh organisasi itu sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan antar manajemen dalam organisasi. Yang ketiga, bentuk laporan. Isi laporan akuntansi keuangan seperti sebelumnya diatur oleh organisasi profesi Ikatan Akuntan Indonesia melalui standar akuntansi keuangan dan organisasi lainnya seperti otoritas jasa keuangan. Sementara bentuk laporan dalam akuntansi manajemen dapat berupa laporan kos produksi, laporan kos produk terjual, laporan pembelian dan pemakaian bahan baku, anggaran, dan laporan khusus sesuai kebutuhan manajemen. Perbandingan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen yang keempat, yaitu fungsi. Informasi akuntansi keuangan berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik atau investor atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, serta kepada para penyandang dana lain atau pihak ketiga seperti kreditur dan pihak bank. Sementara akuntansi manajemen berfungsi menyediakan data dan informasi bagi para manajer dalam mengelola divisi yang menjadi tanggung jawabnya. Informasi akuntansi manajemen juga berfungsi membantu pelaksanaan tugas-tugas manajerial. Perbandingan yang kelima, yaitu dimensi waktu. Akuntansi keuangan berorientasi masa lalu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan seluruh aktivitas. Sebagian besar informasi menggunakan data masa lalu untuk melaporkan kinerja keuangan kepada pihak eksternal organisasi. Sementara akuntansi manajemen berorientasi masa depan untuk memfasilitasi aktivitas perencanaan jangka panjang dan jangka pendek, aktivitas pembuatan keputusan investasi, dan aktivitas pengendalian
prediksi-prediksi mengenai masa depan dapat dilakukan secara subjektif oleh manajemen tanpa harus melibatkan profesi penilaian. Yang keenam, pengauditan. Informasi akuntansi keuangan menjadi objek pemeriksaan oleh auditor independen, terutama perusahaan yang terdapat di bursa saham. Pemeriksaan laporan keuangan oleh pihak auditor independen dianggap perlu untuk memastikan bahwa isi laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi. Sebaliknya, informasi akuntansi manajemen tidak menjadi objek audit. Informasi diproduksi sendiri dan digunakan secara internal oleh manajemen, tidak terlalu menekankan objektivitas, melainkan lebih pada relevansi dalam proses pengambilan keputusan oleh manajemen. Yang ketujuh, akurasi. Informasi akuntansi keuangan disajikan dengan mengikuti karakteristik kualitatif informasi, salah satunya akurat. Informasi yang disajikan harus akurat dan menggambarkan dengan tepat posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada satu waktu. Sebaliknya, informasi akuntansi manajemen lebih mengutamakan kecepatan informasi untuk pengambilan keputusan taktis atau operasional harian meskipun akurasi informasinya tidak tinggi. Yang ke-8, jenis dan sifat informasi. Akuntansi keuangan hanya melaporkan informasi yang bersifat keuangan yang tentu saja bersifat kuantitatif dan objektif. Sementara akuntansi manajemen dapat melaporkan informasi baik yang bersifat keuangan maupun non-keuangan, informasi kuantitatif maupun kualitatif, informasi objektif maupun subjektif, informasi yang bersifat historis saat ini maupun saat yang akan masa datang berupa prediksi-prediksi. Yang ke-9, lingkup laporan. Lingkup informasi akuntansi keuangan sangat luas yang menggambarkan kinerja satu organisasi secara menyeluruh. Informasi yang dilaporkan merupakan rangkuman dari kinerja semua fungsi dalam organisasi yang diukur dengan satuan moneter. Di pihak lain, informasi akuntansi manajemen berisi informasi rinci tentang fungsi atau divisi dalam organisasi. Bisa jadi laporan akuntansi manajemen hanya melaporkan satu segmen usaha atau satu jenis produk, tetapi dilaporkan dengan sangat rinci. Yang ke-10, peran akuntan manajemen dan struktur organisasi. Dalam satu organisasi posisi, akuntan manajemen umumnya berada di bawah direktur keuangan sebagai fungsi staf atau fungsi pendukung. Posisi staf berarti memiliki bertanggung jawab tidak langsung bagi tercapainya tujuan organisasi. Berbeda dengan posisi atau fungsi garis yang memiliki tanggung jawab langsung dalam pencapaian tujuan utama organisasi. Selanjutnya, perilaku etis akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen bertanggung jawab mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, menganalisis, menyiapkan, menginterpretasikan, dan mengkomunikasikan informasi yang digunakan oleh manajemen untuk mencapai tujuan dasar organisasi. Akuntansi manajemen harus mendukung manajemen dalam semua tahap pengambilan keputusan bisnis. Terdapat pula 10 nilai-nilai inti yang dapat diturunkan sejalan dengan nilai benar dan salah tersebut seperti berikut ini. Yang pertama ada kejujuran, yang kedua integritas, yang ketiga tepat janji, yang keempat kesetiaan, yang kelima adil, yang keenam peduli terhadap orang lain, yang ketujuh hormat terhadap orang lain, yang kedelapan menjadi warga yang bertanggung jawab, yang kesembilan selalu berupaya mencapai yang terbaik, yang kesepuluh memiliki akuntabilitas. Contoh peran akuntan manajemen. Nah, yang pertama yaitu whistleblowing. Sebagai pihak yang berperan sebagai controller dan navigasi dalam organisasi, maka ia harus mampu menyelamatkan organisasi dari berbagai tindakan curang yang mengancam keselamatan organisasi. Whistleblowing atau mengungkapkan aib merupakan tindakan yang dilakukan seorang atau beberapa orang untuk mengungkapkan, melaporkan kecurangan di dalam perusahaan kepada pihak lain. Yang kedua, creative accounting. Creative accounting adalah semua proses untuk mengatur laporan keuangan. Beberapa pihak dalam perusahaan menggunakan kemampuan pemahaman pengetahuan akuntansi, misalnya pemahaman terhadap kebijakan standar, metode, dan teknik, dan menggunakannya untuk memanipulasi pelaporan keuangan. Yang ketiga, kredibilitas atau fraud accounting
adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara yang tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh kepentingan pribadi.